Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran, episode 356, Simulasi Kehidupan. Bintang Brahma, aku tahu kau sedari awal sudah mengetahui dan merasa familiar dengan aura Jieyan. Jangan berbohong padaku, jika tidak, kau tidak akan langsung membantunya berlatih tanpa syarat. Xiao Zia mendengus sekali lagi. Han Sui terkekeh kecil. Ia memang sudah menebak sedari awal siapa Jieyan walaupun ada keraguan bahwa Jieyan memiliki warisan kaisar manusia generasi pertama. Siapa sangka bahwa itu ternyata putranya. Juga, kau tampaknya yakin bahwa Jieyan mampu bertahan dalam 100 tahun di alam mimpi walaupun dia tidak memiliki kekebalan sepertimu terhadap tekanan spiritual murni. Kekuatan itu hanya kau yang memilikinya di 33 surga, ini adalah kekuatan asal sejati dari penghuni tempat yang disebut sebagai dunia lain di zaman kuno, ujar Xiao Zia. Apa salahnya jika aku membantunya? Tanya Han Sui sedikit tidak puas. Jika kultivator puncak lainnya melihat sikapnya saat ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia adalah pemimpin istana surgawi mimpi ilahi. Hanya di depan Xiao Zia dia akan menampilkan sifat seperti itu. Jika di hadapan yang lainnya, ia akan terlihat anggun, misterius, dingin dan memiliki aura sang pemimpin layaknya seorang ratu. Xiao Zia menatap kosong ke arah Han Sui karena ia tahu bahwa wanita tua itu akan mencoba melakukan sesuatu yang aneh kepada Jieyan di belakang hidungnya. Ia sangat tahu obsesi Han Sui terhadap klan Ren. Ini juga alasan Han Sui berlatih seperti orang gila di masa lalu dan mencoba melampaui puncak 33 surga agar dapat mencari keberadaan klan Ren di luar 33 surga. Tetapi sayangnya dia gagal karena tidak mengisi esensi sejati untuk melampaui ranah tertinggi di 33 surga. Jika Jieyan mendengar percakapan keduanya, ia hanya pasti akan terdiam seperti orang bodoh. Ia pasti tidak akan menyangka bahwa Han Sui ternyata terkait dengan keluarga ayahnya sama seperti Xiao Zia. Dan ini juga alasan mengapa Han Sui di masa lalu dapat melakukan kontrak dengan Xiao Zia. Alam mimpi. Jieyan tersadar dari tidurnya di alam mimpi. Ketika ia mencoba bangun, ia merasa bahwa tubuhnya menjadi anak-anak kembali. Dan apa yang ia lihat di depannya adalah tempat yang ia kenal dengan jelas. Dan tempat itu adalah tempat di mana Jieyan tinggal bersama dengan Lin Ming dan Lin Si. Ingatan Jieyan tampak tumpang tindih saat ini. Ia terbangun seolah-olah ia memang masih kecil, ingatannya tampak disegel. Jieyan tahu ada yang salah karena pemikirannya memang sudah matang lebih awal. Dan ketika mencoba menyelusuri ingatannya dalam waktu semalaman, Jieyan akhirnya menemukan sebuah petunjuk penting. Simulasi kehidupan. Batin Jieyan dan tahu apa yang terjadi. Jieyan langsung tersenyum. Ia tahu apa maksud dari pelatihan di alam mimpi. Ini untuk memperbaiki banyak hal, bukan memperbaiki dunia, tetapi memperbaiki diri agar beberapa kesalahan tidak menghambat kultivasinya. Waktu terus berlalu, tanpa sadar sudah 20 tahun waktu berlalu di alam mimpi. Dan di alam mimpi, Jieyan telah naik ke alam abadi, lebih awal daripada sejarah sebenarnya di dalam hidupnya. Ini adalah simulasi pertama. Jika itu simulasi kedua, Jieyan akan terbangun dalam keadaan kekuatan puncaknya. Hanya sedikit kejadian yang dialami Jieyan sama seperti yang ia lalui di masa lalu. Karena pemikirannya yang matang,
ia tahu bahwa ini adalah pelatihan sehingga ia tidak akan ceroboh sedikitpun. Bahkan tanpa melalui semua siksaan dan kesedihan, Jie Yan mampu membangkitkan garis darahnya. Di usia 30 tahun, Jie Yan telah mencapai tingkat jiwa abadi dengan usahanya sendiri. Ini bisa dihitung sangat lambat, tetapi karena Jie Yan berfokus kepada perubahan tubuhnya, kultivasinya tidak meningkat dengan cepat. Dan di usia 50 tahun, Jie Yan akhirnya mencapai tingkat Raja Abadi. Bahkan di 33 surga, itu masih bisa dikatakan sangat cepat. Dan ketika berusia 75 tahun, Jie Yan akhirnya mencapai kemacetan menerobos ke tingkat Kaisar Abadi. Karena kemacetan, Jie Yan mengambil jalur berbeda, dan itu adalah jalur pencapaian konsep dan niat pedang. Jie Yan telah menghitung waktu ia berada di alam mimpi dan ia tahu bahwa 25 tahun lagi, ia akan keluar secara otomatis. Oleh karena itu, Jie Yan bertekad untuk menguasai konsep puncak level kedua dalam waktu 23 tahun menggunakan pemahamannya sendiri. Sisa 2 tahun lagi, Jie Yan sudah membuat rencana untuk mencari cara menerobos ke tingkat Kaisar Abadi. Tempat Jie Yan melakukan pelatihan saat ini adalah alam surga di bintang Tianyu. Karena ia tahu tentang Zhou Tiancheng, ia akhirnya membereskannya sebelum dia melakukan sesuatu untuk kebangkitannya. Meskipun banyak yang berbeda di alam surga di alam mimpi yang dijalani oleh Jie Yan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa di dalam alam surga, pemahamannya terhadap konsep akan niat ke tingkat yang baru. Inilah inti sebenarnya dari pelatihan di alam mimpi, bukan tentang peningkatan kultivasi, tetapi pemahaman untuk menemukan cara agar dirinya sendiri lebih baik daripada yang aslinya. Sementara itu, saat Jie Yan sedang memulai pelatihan di alam mimpi, Xiao Zia juga telah memulai. Tetapi untuk Xiao Zia dan Xia Yuer melakukan pelatihan di alam mimpi selama 1000 tahun yang sama dengan 5 tahun lamanya di dunia nyata. Han Sui saat ini sedang menjaga tubuh mereka semua dan melatih Xiao Xiao dari waktu ke waktu. Karena Xiao Xiao belum bisa melakukan pelatihan di alam mimpi, jadi pelatihan yang dilakukan oleh Xiao Xiao adalah pelatihan normal. Xiao Xiao kecil memang sangat jenius. Tidak akan lama lagi baginya mencapai tingkat transformasi abadi. Gumam Han Sui saat melihat Xiao Xiao yang sedang bermeditasi. Lalu tatapan Han Sui tertuju pada Jie Yan. Ia awalnya sangat terkejut karena ada gangguan kecil di alam mimpi Jie Yan. Dan ia tentu tahu apa artinya, itu adalah tanda bahwa seseorang yang memasuki alam mimpi telah menyadari bahwa itu adalah simulasi kehidupan. Bahkan untuk diriku melakukan pelatihan di alam mimpi, baru menyadari ketika aku memasuki pelatihan yang ke-puluhan kalinya. Putra Kaisar. Manusia generasi pertama memang tidak mempermalukan ayahnya. Han Sui menatap Jie Yan dengan tatapan kosong. Semakin Han Sui memperhatikan, semakin mirip Jie Yan dengan kaisar manusia generasi pertama. Bibi. Bibi. Lamunan Han Sui disadarkan oleh Xiao Xiao kecil yang sudah selesai berkultivasi. Ia sedikit malu karena tertangkap basah oleh Xiao Xiao memperhatikan Jie Yan yang tertidur selama lebih dari seharian. Xiao Xiao kecil menatap ke arah Han Sui dengan mata besar berair. Mata itu berkedip beberapa kali seolah-olah itu menyiratkan sesuatu yang membuat Han Sui merasa semakin malu. Tetapi karena mentalis Han Sui yang sangat tinggi, ia pun langsung menyetabilkan pemikirannya dan mulai mengajari Xiao Xiao tentang ilmu pedang. Bersambung.
ke episode 357. Berjudul, Menyelesaikan Pelatihan di Alam Mimpi. Bintang Brahma, Alam Mimpi. Jie Yan terus berkultivasi di alam mimpi. Apa yang ia lakukan saat ini adalah memahami konsep kehancuran, waktu dan juga niat pedang. Dalam waktu 23 tahun, Jie Yan pun akhirnya terbangun dari kultivasinya. Inikah konsep waktu? Aku terlalu meremehkan konsep waktu. Semula aku mengira bahwa aku akan mencapai konsep waktu tingkat kedua selama beberapa tahun. Tetapi pada akhirnya aku harus menggunakan waktu selama 15 tahun. Sisanya waktu lainnya memahami konsep kehancuran tingkat kedua dan niat pedang level. Mata pedang ke level yang stabil walaupun masih ada celah ke level kesempurnaan. Gumam Jie Yan saat melihat aura berwarna emas di permukaan tangannya. Jie Yan sangat menyadari bahwa hukum waktu sangat spesial. Hanya untuk tingkat kedua saja, ia sudah mampu memajukan waktu 0,1 detik. Itu cukup untuk melancarkan satu serangan instan tanpa disadari oleh musuh jika menggunakan hukum waktu. Selain dari itu, melalui pemahaman Jie Yan tentang hukum waktu tingkat kedua, ketika ia menggunakannya pada tubuhnya sendiri, ia tampak seperti memasuki ruang waktu independen. Ini membuat seolah-olah semua yang ada di sekitarnya terhenti dan hanya dirinya yang bisa bergerak. Ini memang kemampuan yang menantang surga. Tidak mengherankan bahwa pengguna hukum waktu dikatakan tidak terkalahkan di level yang sama. Bahkan menembus waktu selama 0,1 detik itu dapat mempengaruhi pertempuran apapun. Bagaimana dengan konsep waktu tingkat ketiga? Jie Yan sangat bersemangat saat ini. Lalu Jie Yan merubah aura di sekitarnya menjadi sebuah pedang kecil. Itu adalah level mata pedang yang nyata. Setelah menguasai niat pedang level itu, tanpa menggunakan ki bahkan konsep, Jie Yan mampu menghabisi sebagian besar kultivator tingkat kultivasi penguasa abadi tahap akhir walaupun itu tergantung pada level kekuatan tubuh. Sementara itu, di tangan kiri Jie Yan, konsep kehancuran tingkat kedua yang sempurna perlahan muncul. Sengatan petir hitam samar seperti hendak menghancurkan ruang itu sendiri. Jie Yan berkonsentrasi dan sengatan listrik hitam itu perlahan dipadatkan olehnya lalu membentuk bola ungu yang sedikit tidak beraturan dan berputar dengan cepat. Ini konsep kehancuran. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan ini akan bisa menghancurkan segalanya. Bahkan itu bisa menghapus ruang dan waktu jika levelnya cukup tinggi. Mata Jie Yan berbinar. Ia langsung melemparkan bola kecil yang berputar dengan cepat tersebar ke arah tertentu di dekatnya. Saat bola kehancuran tersebut menyentuh sesuatu, itu langsung hancur menjadi bubuk. Ini adalah prinsip sebenarnya dari kekuatan kehancuran, menghancurkan segalanya ke ketiadaan. Sungguh kuat. Tidak heran Zia mengatakan bahwa konsep kehancuran mencapai peringkat 3 besar di antara 33 konsep kuno. Ucap Jie Yan dengan senyum kecil di wajahnya. Namun Jie Yan tidak tahu bahwa konsep kehancuran miliknya sangat spesial. Jika itu konsep kehancuran yang biasa, itu akan meledakkan target apapun itu, bukan menghapusnya ke ketiadaan. Bisa dikatakan, konsep kehancuran Jie Yan yang sebenarnya adalah evolusi dari konsep kehancuran biasa, karena itu menghancurkan sampai ke bentuk molekul. Hanya tersisa 2 tahun. Aku harus mencoba menerobos tingkat kaisar abadi dan ketika berada di dunia nyata, aku tidak akan memiliki hambatan menembus tingkat kaisar abadi. Batin Jie Yan dan langsung mulai bermeditasi karena tidak mau membuang waktu.
Dalam sekejap mata, waktu 2 tahun telah mendekat. Aura di sekitar Jie Yan mengamuk, ia merasakan akar spiritual miliknya berevolusi. Jenis ki kultivator penguasa abadi dan raja abadi saja sudah berbeda. Perbedaannya adalah kepadatan ki. Jika kultivator tingkat penguasa abadi memadatkan ki ke bentuk bola sebentar ukuran kepala manusia, untuk kultivator tingkat raja abadi, memadatkan ki sebesar biji kacang sudah mampu menghapus bola ki yang dipadatkan oleh kultivator penguasa abadi sebesar kepala manusia atau lebih sedikit. Ini membuktikan perbedaan level penguasa abadi dan raja abadi memang sangat lebar. Dan untuk kultivator kaisar abadi, Jie Yan langsung menyadarinya ketika ia mampu memadati ki seperti helaian rambut. Jumlah itu sangatlah mengerikan. Jika helaian ki seperti rambut itu ditembakkan ke sebuah bukit, bukit tersebut akan langsung meledak seketika. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ki para kultivator kaisar abadi. Namun, jika di bintang Brahma, kekuatan kaisar abadi belum mampu menghancurkan sebuah bukit kecil. Mungkin level di atas kaisar abadi akan mampu melakukannya. Namun, jika itu di alam abadi tingkat menengah, untaian ki seperti rambut yang digunakan oleh kultivator kaisar abadi sudah mampu menghancurkan gunung raksasa. Dengan kata lain, para kultivator tingkat kaisar abadi sudah bisa menghancurkan dunia fana hanya dengan satu untaian ki. Duar. Ki dan konsep meledak dari tubuh Jie Yan saat ia telah mengunci menembus tingkat kaisar abadi. Untaian ki meledak ke segala arah lalu menghancurkan apapun yang dilewatinya. Hufet. Jie Yan membuka matanya dan tersentuh. Di alam mimpi, ia sudah mampu menembus tingkat kaisar abadi. Ia yakin ketika keluar dari alam mimpi, akumulasi ki yang aktif ia serap ketika tertidur akan membawanya ke tingkat raja abadi. Sangat disayangkan bahwa aku tidak memiliki waktu untuk mengolah kitab seni surgawi, tubuh Dewa Naga kelapisan ketiga. Jie Yan sedikit menyesal saat ini. Ia tahu bahwa ketika ia mencapai level itu, kekuatan tubuhnya akan meningkat hampir 5 kali lipat dari normal. Dan kekuatan kehancuran yang ia gunakan, daya hancurnya akan meningkat setidaknya 200%. Tidak perlu menyesalinya saat ini. Aku merasakan bahwa tubuhku sangat lelah setiap saat. Ini pasti efek samping berlatih di alam mimpi. Jiwaku tampaknya tidak mampu menanggung akumulasi ingatan melebihi 100 tahun di alam mimpi. Dan ketika jiwaku terlalu lelah berlatih di alam mimpi, ini pasti berdampak sangat buruk terhadap tubuhku. Batin Jie Yan. Ia sekarang paham kenapa Han Sui mengatakan bahwa mungkin dirinya hanya mampu bertahan selama 100 tahun di alam mimpi. Sudah waktunya kembali. Walaupun aku bisa berada di alam mimpi beberapa bulan lagi, itu tidak akan berguna. Ini hanya akan menambah beban bagi jiwa dan tubuhku. Gumam Jie Yan. Ia menutup matanya lalu bermeditasi. Jie Yan telah meraba-raba apa sebenarnya alam mimpi. Semua yang ada di sana adalah ilusi dan untuk membatalkan ilusi, ia hanya perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengguncang jiwanya agar terbangun. 1 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam, dan ketika mencapai waktu 12 jam, kekuatan spiritual Jie Yan meledak. Krak, krak, krak. Retakan seperti jaring laba-laba tampak di semua tempat. Perang. Bush. Jie Yan menghancurkan alam mimpi itu sendiri atau lebih tepatnya menghentikan mimpi yang ia ciptakan sendiri dengan bantuan Han Sui. Dunia nyata.
Han Sui yang sedang bersantai di pinggiran kolam kecil dan memainkan guzeng miliknya langsung menatap ke arah tempat Jie Yan berbaring. Matanya yang berwarna emas dan biru tampak seperti tidak percaya karena Jie Yan yang telah memasuki alam mimpi menggunakan kekuatannya bisa melepaskan diri sesuka hati. Luar biasa. Dia bahkan bisa menemukan kelemahan dari konsep mimpi milikku. Walaupun yang aku gunakan adalah level yang sangat rendah, untuk menghancurkannya sudah menjadi prestasi luar biasa karena bahkan kultivator Kaisar Abadi tidak mampu melakukannya. Han Sui menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan kagum. Bush. Qi, konsep ruang dan waktu, konsep kehancuran. Dan niat pedang meledak ke segala arali yang bahkan membuat Han Sui semakin terkejut. Ia tidak menyangka bahwa hanya dalam pelatihan 100 tahun di alam mimpi, Jie Yan akan meraih banyak hal. Tetapi, mengingat kembali tentang Jie Yan yang langsung paham bahwa itu adalah alam mimpi, tentu pasti akan meraih prestasi luar biasa. Ini seperti semua pengetahuan Jie Yan ke tingkat penguasa abadi dibawanya ke alam mimpi. Dia hanya perlu memperbaiki beberapa hal kecil dan meraba tentang jalur kultivasi selanjutnya. Inilah keuntungan seseorang yang berlatih di alam mimpi jika berhasil menyadari bahwa dirinya memasuki alam mimpi. 20%. Tidak, untuk penyerapan Qi, itu memang membawa 20% apa yang dia serap di alam mimpi dan diakumulasikan dari dunia nyata. Tetapi, pemahaman yang dia bawa, itu mencakup pemahaman 90% dari alam mimpi. Han Sui semakin terkejut karena tidak menduga betapa berbakatnya Jie Yan. Dan Jie Yan yang berhasil keluar dari alam mimpi, membuka matanya dan tersenyum. Ia dapat merasakan level kekuatannya saat ini dan ia pun bergumam kecil, tingkat Raja Abadi tahap awal. Bersambung. Episode 358. Sebelum pergi berkelana. Bintang Brahma. Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Tingkat Raja Abadi tahap awal. Jie Yan tersenyum kecil karena setelah pelatihan di alam mimpi, ia sudah menebak-nebak level apa yang akan ia capai. Tetapi senyum Jie Yan pudar saat ia merasakan kepalanya hendak meledak, tubuhnya sangat kaku, meridian di tubuhnya tampak ditarik, Qi-nya cukup kacau dan rasa lelah berkepanjangan langsung muncul. Apakah ini efek samping dari pelatihan di alam mimpi? Sungguh mengerikan. Jika seseorang selevel diriku sebelumnya melakukan pelatihan di alam mimpi selama 100 tahun, mereka akan tewas seketika saat keluar dari alam mimpi. Jie Yan berkeringat deras, wajahnya sangat pucat. Kegembiraannya hilang dalam sekejap. Inilah resiko makhluk hidup jika melakukan pelatihan di alam mimpi. Ini dikarenakan manusia adalah tubuh dan jiwa. Tidak seperti para roh yang tidak memiliki jiwa karena para roh, tubuh mereka adalah jiwa itu sendiri dikombinasikan dengan Qi, kekuatan spiritual dan konsep. Inilah mengapa roh yang berlatih selama 1000 tahun di alam mimpi hanya akan kelelahan fisik ketika keluar dari alam mimpi. Tampaknya kau sudah sadar. Han Sui muncul seketika di samping tempat Jie Yan berbaring. Kau menerima banyak manfaat. Awalnya kau pasti mengira bahwa pelatihan 100 tahun di alam mimpi menghasilkan banyak manfaat sangat kurang bukan? Tetapi, setelah keluar dari alam mimpi, apakah kau masih berpikir begitu? Tanya Han Sui. Dengar gaya acuh tak acuh. Jie Yan merasa malu karena sedari awal ia memang berpikir seperti itu. Namun saat keluar dari alam mimpi,
Ia bahkan tidak ingin masuk ke dalam sana lagi dalam waktu puluhan tahun kemudian karena ia tahu apa yang diterima tubuhnya untuk melakukan pelatihan di alam mimpi. Menurut Jieyan, ketika ia mencapai level melampaui tingkat Kaisar Abadi, ia akan mampu menanggung simulasi kehidupan sekali lagi. Melihat Jieyan hanya diam dengan wajah sedikit malu, Han Sui tidak lagi mencoba menggodanya. Ia pun menaruh telapak tangannya di jarak 10 cm di atas tubuh Jieyan. Di saat itu juga, aura berwarna putih menyelimuti tubuh Jieyan yang membuatnya sedikit rileks. Mungkin tubuhmu dan jiwamu akan pulih dalam waktu beberapa hari. Setelah mengatakan itu, Han Sui pergi kembali ke pinggir kolam kecil lalu memainkan guzeng. Jieyan yang awalnya sedikit melamun, langsung mengantuk saat mendengarkan suara guzeng yang dimainkan oleh Han Sui. Dan tidak lama kemudian, ia pun tertidur pulas. Setelah Jieyan tertidur, Han Sui berhenti bermain guzeng dan ia tersenyum sedikit. 3 hari kemudian, Jieyan yang tertidur, perlahan bangun. Ia merasakan tubuhnya sangat segar, semua kelelahannya sebelumnya telah hilang, ia perlahan duduk dan melihat ke semua tempat. Tidak jauh darinya, Xiao Zia dan Xia Yuer tertidur pulas dan ia tahu bahwa keduanya masih berlatih di alam mimpi. Di mana Xiao Xiao? Tanya Jieyan dan menatap ke arah Han Sui yang masih duduk bersila di depan kolam kecil. Bawa Xiao Xiao kecil ke sini. Gumam Han Sui. Jieyan sedikit bingung, tetapi tidak sampai 1 menit kemudian, satu sosok wanita bercadar muncul dan membawa Xiao Xiao bersamanya. Guru. Xiao Xiao kecil berteriak keras dan langsung berlari dengan kaki kecilnya ke arah Jieyan. Pergilah. Goma Han Sui dan wanita yang muncul dan tampak sedikit bingung, langsung pergi karena tidak berani bertanya apa-apa. Xiao Xiao. Jieyan memeluk Xiao Xiao kecil yang memeluknya. Saat ini Xiao Xiao telah memakai pakaian resmi murid langsung Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Pakaian itu sedikit mirip dengan milik Han Sui. Hanya murid Han Sui yang akan menggunakan pakaian seperti itu. Bagaimana kabarmu? Tanya Jieyan dengan senyum di wajahnya. Saat Xiao Xiao melepaskan pelukannya, ia langsung menjawab dengan antusias lalu menceritakan apa saja yang ia lakukan selama setengah tahun ini. Ketika Xiao Sa menceritakan tentang disebut sebagai wanita suci, Jieyan terdiam karena ia langsung tahu apa artinya. Ia menatap ke arah Han Sui dengan tatapan kosong penuh arti. Kenapa kau menatapku seperti itu? Karena kau bahkan tidak pernah mengajari muridmu sendiri, dia sekarang ada setengah dari muridku. Akulah yang mengajarinya dalam 4 bulan belakangan. Han Sui langsung berbicara dengan nada acuh tak acuh. Untuk Jieyan, ia sedikit malu karena ia hanya mengajari tentang dasar-dasar kultivasi kepada Xiao Xiao. Walaupun Xiao Xiao sudah menjadi setengah murid atau murid dalam nama Han Sui, Xiao Xiao belum pernah memanggilnya guru. Han Sui juga paham bahwa ia tidak memiliki banyak yang bisa ulajari kepada Xiao Xiao jika Xiao Xiao telah mencapai tingkat setidaknya di level Kaisar Abadi. Xiao Xiao. Jika seperti itu, panggil dia sebagai guru oke. Tidak apa-apa jika memiliki 2 guru. Ucap Jieyan sambil menepuk kepala kecil Xiao Xiao. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki banyak waktu untuk mengajari Xiao Xiao berlatih sehingga lebih baik Xiao Xiao kecil menyembah 2 guru. Xiao Xiao kecil memiliki pemikiran yang matang dan tahu kenapa gurunya berkata seperti itu. Bibi guru. Xiao Xiao bergumam dan menatap ke arah Han Sui.
Jie Yan hampir tersedak karena Xiao Xiao menggabungkan dua panggilan sekaligus. Sementara untuk Han Sui, ia sedikit terkejut bukan karena panggilan Xiao Xiao, tetapi sikap Jie Yan yang membiarkan Xiao Xiao menyembah dua guru sekaligus. Tunggu, bukankah guru sehari adalah ayah atau ibu seumur hidup? Bukankah artinya? Han Sui sedikit berfantasi saat ini. Kapan Zia dan Yuer sadar? Tanya Jie Yan. Fantasi Han Sui buyar seketika. Ia langsung menjawab dengan nada acuh tak acuh seperti biasa. 4,5 tahun kemudian karena keduanya menjalani pelatihan 1000 tahun. Mendengar itu, Jie Yan hanya mengangguk. Ia langsung menatap ke arah Xiao Xiao lalu berkata, "Guru akan melatihmu dalam 2 bulan sebelum guru pergi ke suatu tempat." Mendengar itu, Xiao Xiao sedikit sedih karena ia tahu bahwa ia tidak akan bisa pergi bersama gurunya karena ia sangat lemah. Tetapi ia langsung mengangguk serius karena ia ingin mempelajari semua yang akan diajarkan oleh gurunya kepadanya. Pertama, guru akan mengajarimu tentang menggunakan pedang ganda. Jie Yan pun langsung mengeluarkan Asura dan Attila dari cincin ruang miliknya lalu memberikannya kepada Xiao Xiao. Asura dan Attila. Batin Han Sui. Ia sedikit terkejut melihat pedang kembar itu karena ia tahu bahwa kedua pedang itu adalah legenda di antara semua pedang. Dan yang pertama kali guru ajarkan adalah tentang niat pedang. Lanjut Jie Yan dan mulai melatih Xiao Xiao selama 2 bulan sebelum ia pergi berkeliling di Bintang Brahma. Bersambung. Episode 359. Benua Kekacauan. Bintang Brahma, Istana Surgawi Mimpi Ilahi. Selama 2 bulan, Jie Yan mengajari Xiao Xiao tanpa henti. Hanya sedikit waktu untuk Xiao Xiao istirahat agar banyak ilmu yang diperoleh olehnya dari Jie Yan. Dalam waktu 2 bulan, Xiao Xiao telah menyentuh niat pedang dasar, oleh karena itu, Jie Yan meninggalkan giok pemahaman niat pedang esensi pedang dan mata pedang. Selain dari itu, Jie Yan juga memberikan kemampuan miliknya yang telah dimodifikasi agar dapat digunakan oleh pengguna konsep ruang. Jika itu teknik original dari ibu Jie Yan, Xiao Xiao tidak akan bisa mempelajarinya sama sekali karena kebanyakan harus menggunakan konsep waktu walaupun hanya sedikit. Dan juga, semua teknik berpedang Jie Yan telah ia catat di sebuah gulungan karena Xiao Xiao tidak akan bisa mempelajarinya dalam 2 bulan. Ilmu pedang Jie Yan adalah kategori yang memang digunakan untuk semua jenis pedang termasuk pedang ganda. Dan juga, Jie Yan memberikan giok pemahaman konsep ruang. Untuk konsep bawaan Xiao Xiao yang merupakan petir emas dan merah, Jie Yan hanya mengajari dasar-dasarnya, ia sedikit paham tentang prinsip kemampuan petir. Itu mengandung kemampuan yang mirip dengan kehancuran walaupun arah pengembangannya sedikit berbeda. Namun, dengan pemikiran Jie Yan, ia dapat membuat banyak ide tentang atribut petir emas dan merah Xiao Xiao. Setelah 2 bulan melatih Xiao Xiao, sudah waktunya bagi Jie Yan untuk pergi. Tampaknya sudah waktunya. Gumam Jie Yan yang menatap Xiao Xiao yang sedang mengayunkan pedang Attila dan Asura dengan anggun. Xiao Xiao memang tampak khusus dilahirkan menjadi pengguna pedang sama seperti Yun Che dan Huo Yun Yinger. Hanya dalam waktu singkat, kemampuan berpedangnya telah naik ke level yang sangat tinggi. "Apakah kau akan pergi?" tanya Han Sui yang bermain guzeng seperti biasa. Saat kata-kata Han Sui terdengar, Xiao Xiao yang sedang berlatih pedang langsung berhenti.
Dengan kaki kecilnya, ia berlari ke arah Jieyan. Guru. Xiao Xiao kecil menundukkan kepalanya. Matanya sedikit berkaca-kaca. Setelah mengetahui bahwa gurunya akan pergi ke tempat yang sangat kacau, ia sangat khawatir dan tidak ingin Jieyan pergi. Tetapi ia tidak berani mengatakannya. Ada apa Xiao Xiao? Tanya Jieyan menatap gadis kecil itu. Aku. Mata Xiao Xiao semakin lembab. Jieyan tersenyum kecil lalu menggendong Xiao Xiao lalu memeluknya. Jangan khawatir, guru akan baik-baik saja. Berlatihlah dengan giat dan bertambah kuatlah secepat mungkin. Tapi, jangan terlalu memaksakan diri, istirahat juga diperlukan karena itu juga bagian dari latihan. Mendengar itu, Xiao Xiao langsung menangis dan memeluk Jieyan dengan erat. Karena Xiao Xiao berlatih dengan gila selama 2 bulan, tubuhnya sangat kelelahan dan ketika ia bersedih karena gurunya akan pergi, setelah menangis ia langsung tertidur ketika Jieyan menghiburnya. Jieyan meletakkan Xiao Xiao di sebuah tempat tidur. Lah tahu bahwa gadis kecil itu berlatih sangat gigih, walaupun sifatnya masih pemalu, tekadnya bisa dikatakan sekuat besi. Lalu Jieyan menatap ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer yang masih tertidur. Lah tahu bahwa mungkin lama baginya kembali ke istana surgawi mimpi ilahi karena ia tahu betapa jauhnya tempat yang ia datangi. Maaf merepotkanmu. Ucap Jieyan menatap ke arah Han Sui. Ya, tidak masalah. Ayo, aku akan membawamu ke tempat itu. Ucap Han Sui. Ia langsung melapisi Jieyan dengan ki-nya lalu bergerak ke arah tujuan membawa Jieyan bersamanya. Jieyan yang sedang dibawa bahkan tidak dapat melihat apapun di bawah sana karena kecepatan yang sangat tinggi. Ia hanya bisa menghela nafas karena dibandingkan dengan Han Sui, ia hanya memiliki kekuatan seekor semut. Kekuatan selevel Han Sui dapat membunuhnya hanya dengan hembusan nafas yang terbuat dari ki. Bisa dibayangkan level seperti apa kekuatan Han Sui. Wilayah selatan bintang Brahma adalah yang paling kacau, tempat itu bernama benua kekacauan. Luas wilayah selatan lebih luas hampir 2 kali dari benua tempat istana surgawi mimpi ilahi berada. Dan benua terkecil adalah tempat yang dikuasai oleh kuil Buddha. Untuk para iblis, mereka mendiami ketiga benua walaupun kekuatan utama mereka berada dekat dengan kuil Buddha. Di benua kekacauan, banyak ras yang tinggal di sana. Bisa dikatakan, jumlah makhluk hidup di seluruh bintang Brahma, lebih dari 50% berada di benua kekacauan. Selain dari kayanya sumber daya, benua kekacauan juga terdapat banyak pulau besar yang dihuni oleh banyak spesies kuat. Dan yang terkuat dari mereka semua adalah iblis, samurai dan manusia ular. Informasi iblis dan manusia ular mudah didapatkan. Namun, hanya sedikit informasi tentang samurai beredar. Dan kebetulan aku sudah menyelidiki semua tentang samurai. Samurai adalah manusia yang terlahir cacat, ini adalah faktor keturunan dan semua anggota samurai juga sama. Tetapi, walaupun mereka cacat di titik tidak bisa menggunakan elemen dan konsep, keahlian pedang mereka sangat luar biasa. Selain dari itu, mereka memiliki beberapa teknik khusus yang setara dengan penggunaan konsep. Jadi, jangan mencoba memprovokasi mereka jika kau tidak terlalu yakin. Ini juga didasarkan kemampuan bertarung mereka. Hanya sedikit eksistensi yang mampu menyaingi para samurai di tingkat yang sama. Han Sui menjelaskan kepada Jieyan beberapa hal ketika dalam perjalanan. Mendengar itu,
Jie Yan tampak serius. Ia tidak menyangka bahwa akan ada manusia yang terlahir tanpa elemen. Bisa dikatakan, jika hanya menggunakan Qi, kultivator sangatlah lemah. Tentu Qi yang diubah menjadi elemen akan lebih kuat 5 kali lipat. Yang artinya, jika seseorang hanya bisa menggunakan Qi dan tidak bisa merubahnya menjadi elemen, mereka akan 5 kali lebih lemah daripada kultivator di tingkat yang sama. Tetapi tampaknya kelemah itu membawa manusia jenis cacat dengan metode baru yang membuat mereka bisa bertahan di bintang Brahma dan menjadi kekuatan kelas 2, tepat di bawah 3 kekuatan tertinggi di bintang Brahma. Lalu, untuk para manusia ular, apakah mereka sangat memusuhi manusia? Gaya Jie Yan penasaran. Ya, seperti yang kau duga. Jika ada manusia yang masuk ke wilayah manusia ular, 99% kemungkinan mereka akan tewas. Juga, jika kau kebetulan bertemu dengan ratu manusia ular yang disebut sebagai Medusa dari generasi ke generasi, larilah. Bahkan Medusa generasi saat ini mampu melawanku beberapa jam tanpa kerugian. Kau harus tahu level apa kekuatan dari Ratu Medusa itu. Jika manusia ular memiliki lebih banyak anggota, dan lebih banyak eselon atas seperti kuil Buddha atau istana surgawi mimpi ilahi, bisa saja manusia ular akan naik ke level yang setara dengan 3 kekuatan besar. Han Sui langsung memperingati dan menjelaskan tentang manusia ular sedikit. Sebelum Jie Yan berbicara, Han Sui melanjutkan sekali lagi, dan Ratu Medusa memiliki kemampuan membuat seseorang menjadi batu hanya dengan menatap matanya. Hanya kekuatan spiritual yang tinggi yang dapat menahan kemampuan itu. Jie Yan terdiam karena tampaknya Ratu Medusa memang sungguh mengerikan. Ia pun tidak bertanya lagi dan Han Sui juga mempercepat laju terbangnya. Dan tidak sampai 2 minggu kemudian, Han Sui yang telah melintasi setengah dari luas bintang Tianju akhirnya tiba di benua kekacauan. Han Sui membawa Jie Yan turun di tempat yang cukup sunyi lalu berkata sambil memberi peta, di wilayah ini, hanya ada eksistensi kaisar abadi yang paling kuat dan tempat ini adalah tempat paling cocok untukmu memulai. Ini peta tidak lengkap benua kekacauan. Maaf telah merepotkanmu. Sampaikan salamku kepada Zia dan Yuer ketika keduanya bangun. Ucap Jie Yan saat menerima peta. Tidak masalah sama sekali. Ini adalah permintaan Zia untuk membantumu. Balas Han Sui. Ia terdiam untuk beberapa waktu karena ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, Han Sui langsung lenyap dari pandangan Jie Yan. Jie Yan menatap ke arah kejauhan. Tempat ia berada saat ini tidak terlalu jauh dari pinggiran benua kekacauan. Ia pun menaikkan sudut bibirnya dan langsung bergerak ke arah acak karena sudah waktunya melatih dirinya di tempat yang paling kacau di bintang Brahma. Bersambung ke episode 360. Kerajaan Api. Bintang Brahma, benua kekacauan. Setelah kepergian Han Sui, Jie Yan langsung berkelana seorang diri. Ia tentu tidak bepergian dengan cara terbang karena itu terlalu menguras sangat banyak Qi. Walaupun tidak terbang, kecepatannya bergerak di darat hampir menyaingi kecepatan binatang roh yang sering digunakan untuk bepergian. Dari peta tidak lengkap yang diberikan oleh Han Sui, daerah sekitar sini tampaknya dikuasai oleh Kerajaan Api, salah satu kekuatan tingkat keempat di bintang Brahma. Gumam Jie Yan saat ia terus bergerak ke arah Kerajaan Api berada. Jika ingin memulai, tempat itu adalah yang paling cocok. Untuk kekuatan kelas 4,
itu sama seperti klan Hun, yang dipegang oleh beberapa kultivatir tingkat kaisar abadi. Setelah bergerak selama seharian, Jie Yan pun akhirnya mendekati pedesaan di sekitar kerajaan api. Namun, ia sedikit menyerit saat melihat kondisi desa kecil tersebut yang telah terbakar oleh api yang cukup ganas. Tampaknya kejadian ini belum lama karena masih ada beberapa rumah yang belum terbakar habis. Siapa yang melakukan hal keji seperti ini? Batin Jie Yan saat melihat sangat banyak mayat tergeletakkan di tanah. Tidak hanya orang tua, bahkan anak-anak pun dibunuh secara tragis. Walaupun Jie Yan sudah memikirkan bahwa benua kekacauan akan sangat kacau, ia tidak menyangka sekacau ini karena di hari pertama ia berada di benua kekacauan, ia telah melihat kekacauan itu sendiri secara langsung. Jie Yan menatap ke arah udara saat ada suara aneh seperti sebuah baling-baling. Sesuai kerajaan api. Lambang api di balon lonjong tersebut yang membuatnya langsung menebak bahwa itu adalah alat transportasi udara yang dimiliki oleh kerajaan api. Karena penasaran, Jie Yan langsung bergerak mengikuti, mengabaikan desa yang telah hancur tersebut. Setelah beberapa jam mengikuti dengan kecepatan penuhnya, alat transportasi udara pun perlahan mendarat kembali. Kecepatan Jie Yan lebih rendah tetapi ia masih bisa melihat alat transportasi tersebut mendarat. Ketika mendekati tempat alat transportasi antar mendarat, mata Jie Yan menyusut tajam karena ia tidak menyangka bahwa para kultivator dari kerajaan apilah yang menyerang desa-desa kecil yang dihuni oleh ratusan manusia. Tolong! Apa salah kami? RGGH. Puluhan kultivator tingkat penguasa abadi bercampur sedikit kultivator tingkat raja abadi tampak membantai semua warga desa tanpa ampun. Namun, kerajaan api tampak membawa wanita-wanita muda yang berusia 15-18 tahun. Cepat jalan atau kau mau mati. Teriak salah satu prajurit kerajaan api kepada 4 wanita yang menangis terseduh-seduh dan memasang wajah ketakutan saat melihat pembantaian yang dilakukan oleh para prajurit. Keempat wanita itu ketakutan dan langsung berjalan dengan patuh ke dalam alat transportasi udara. Tepat di jalan masuk alat transportasi udara tersebut, pria yang menggunakan armor lebih canggih daripada prajurit menatap ke arah keempat wanita yang datang ke arahnya dengan wajah puas. Pangeran akan bahagia melihat hasil panen hari ini. Jangan biarkan ada yang tersisa. Tidak boleh ada saksi mata. Teriak pria tersebut yang merupakan kapten dari semua prajurit. Jie Yan menyaksikan semua itu dengan tatapan kosong. Ia tidak mengerti mengapa kerajaan api membunuh bangsanya sendiri dan mengambil wanita muda. Kapten prajurit itu pun menyipitkan sedikit matanya dan menatap ke arah tertentu di jarak hampir 500 meter. Apa kau ingin terus bersembunyi? Kapten pasukan tersebut mendengus dingin dan ki-nya meledak ke arah tertentu. Ush! Ki yang sangat kuat pun langsung menumbangkan banyak pohon, dan itu mengarah ke tempat Jie Yan berada. Oh! Jie Yan sedikit terkejut karena di jarak tersebut masih ada yang melacaknya, lah tetap berdiri kokoh di atas batu tinggi saat ki tersebut melewatinya. Semua prajurit yang telah selesai membantai warga desa pun menatap ke arah tempat Jie Yan berada. Karena kau telah melihat hal ini, maka matilah. Kapten pasukan mengeluarkan pedangnya lalu mengayunkannya ke arah Jie Yan. Dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya dari awal. Bila api. Sraing. Bush. Api yang membentuk pedang besar langsung melesat ke arah Jie Yan dengan kecepatan penuh.
Jie Yan menaikkan sudut bibirnya. Ia awalnya tidak ingin ikut campur tetapi karena ia telah diserang, tentu saja ia tidak akan tinggal diam. Aura berwarna emas muncul di depan Jie Yan dan sebuah pedang terbentuk dari niat pedangnya. Ia hanya menggerakkan sedikit jarinya dan pedang itu langsung berayun ke arah bilah api. Blar! Serangan tersebut dihancurkan dan api menyebar ke segala arah. Apa? Kapten pasukan terkejut melihat itu. Ia telah merasakan dengan samar kekuatan Jie Yan setara dengannya jadi ia yakin akan menang. Teleportasi. Zep. Jie Yan muncul seketika dengan pose berjongkok tidak jauh dari tempat para prajurit dan kapten pasukan tersebut. Oh, ternyata kau memiliki sedikit keahlian. Namun, karena kau mencampur urusan kerajaan api, maka kau akan dikuburkan di tempat ini. Ucap kapten pasukan dengan wajah dingin. Kata-kata kapten pasukan membuat Jie Yan terdiam karena ia tidak ingat kapan ia ikut campur. Ia merasa sangat dirugikan kali ini. Kalian semua, bunuh dia. Perintah kapten pasukan dengan nada dingin. Ush. Semua kultivator yang rata-rata berada di tingkat penguasa abadi tahap puncak langsung mengepung Jie Yan dari segala arah. Karena kalian lebih dulu menyerangku, maka hanya kematian yang akan menunggu kalian. Ucap Jie Yan dingin. Di tangan kanannya, pedang langsung muncul. Waktu kilat. Wush. Angin kencang tampak berhembus seketika. Dan dalam waktu 3 detik, Jie Yan langsung mendarat tepat di dekat kapten pasukan. Bluk, bluk, bluk. Semua kultivator yang mencoba menyerangnya jatuh dalam waktu 3 detik. Walaupun itu 3 detik, bagi Jie Yan sudah 5 detik berlalu karena ia menggunakan kemampuan waktu puluhan kali. Apa? Kapten pasukan tersebut melebarkan matanya dan menatap ketakutan ke arah Jie Yan. Jantungnya berdetak sangat cepat saat ini karena ia hanya bisa melihat sedikit pergerakan Jie Yan. Cek, tampaknya percobaan menggunakan konsep waktu sungguh melelahkan. Menggunakannya berkali-kali langsung menghabiskan lebih dari setengah konsep yang aku miliki. Batin Jie Yan dan tahu seberapa jauh ia menggunakan konsep waktu saat ini. Dan kebetulan prajurit kerajaan api menjadi tumbal untuk mempraktekkan teknik baru yang dikuasai oleh Jie Yan saat mencapai konsep waktu tingkat kedua. Siapa kau? Kapten pasukan tersebut melangkah mundur beberapa kali karena tahu bahwa ia bukan tandingan Jie Yan. Ia saat ini bertanya-tanya apakah Jie Yan adalah kultivator Raja Abadi atau Kaisar Abadi. Waktu kilat. Seraing. Jie Yan melesat lalu melewati kapten pasukan yang memiliki kekuatan tingkat Raja Abadi tahap awal. Tetapi dia tidak bereaksi oleh serangan Jie Yan. Jeres. Kepala kapten pasukan itu langsung terbang ke udara karena Jie Yan langsung memenggalnya. Sampah menjijikkan. Gumam Jie Yan lalu mengibaskan pedangnya untuk menjatuhkan noda darah di pedang. Setelah itu, Jie Yan menyimpan pedang lalu menatap ke arah keempat wanita yang berada di depan pintu masuk alat transportasi udara. Ia pun dengan wajah sedikit ramah, langsung bertanya, apakah kalian tahu kenapa mereka menangkap kalian? Bersambung. Episode 361. Dengan judul, Kelompok Pemberontak.